Bagaimana bisa dalam satu musim sebuah klub bisa meraup semua jenis gelar yang diperebutkan? Ya, itu bukan mustahil bagi FC Barcelona, klub yang mencatatkan sejarahnya menjadi tim yang pertama kali meraih sextuple atau sapu bersih 6 gelar selama semusim. Ketika itu Blaugrana sedang kejam-kejamnya di bawah asuhan Pep Guardiola di musim 2008-2009. Momen inilah yang menjadi awal karir moncer seorang Pep Guardiola dimulai di dunia kepelatihan. Pertanyaannya, kemana skuad itu sekarang? Kiper produk asli Barcelona ini telah mengakhiri masa pengabdiannya di bawah Mister Barcelona sejak 2014 silam. Dia pensiun sebagai pesepak bola sejak tahun 2017. Sebelum pensiun, Valdés juga sempat bermain bersama MU, Standard Liège, dan Middlesbrough. Saat memilih pensiun, Valdés menghapus semua akun media sosialnya. Ia berdalih ingin fokus bersama keluarga dan anak-anaknya saja di rumah sebagai orang biasa. Namun yang terjadi, Valdés justru bersedia ditawari untuk melatih sebuah klub yang berbasis di Madrid, Moratalaz, sebelum akhirnya kembali mengabdi untuk menjadi pelatih Barca U19 atau Juvenil A pada Juli 2019. Valdés tak lama di Barca, beberapa masalah mengantarkannya dipecat pada Oktober 2019. Kemudian ia terdampar sampai ke Liga Kasta keempat Spanyol ketika menerima pinangan melatih klub Unió Atlética de Horta. Tak lama di sana, tahun 2021 Victor Valdés bersedia menjadi tim sukses pemenangan Presiden Barcelona, Joan Laporta. Dalam pemilihan presiden itu, Valdés diiming-imingi Laporta jabatan menggiurkan jika terpilih. Namun akhirnya setelah Laporta terpilih, tawaran itu tak diterima Valdés. Karena menurut Diario AS, tawaran itu hanyalah sebagai pelatih kiper, bukan pelatih utama maupun jajaran struktur penting di klub. Carles Puyol merupakan legenda Barca yang sangat setia. Sedari kecil hingga pensiun pada 2014 silam, Puyol hanya berseragam Barca. Setelah pensiun, ia sempat duduk di jajaran direksi keolahragaan Barca di bawah Andoni Zubizarreta. Namun setelah posisi Zubizarreta diganti Ariado Braida, Puyol juga ikut pergi. Dirinya juga kerap terlihat beraksi di sektor sosial, seperti ikut menggalang dana yang diselenggarakan oleh UNICEF. Di waktu luang, ia juga sempat mengikuti kursus tentang seluk-beluk sepak bola yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol. Kini Puyol hanya menjadi pemerhati Barcelona di luar struktur klub. Ia kerap memberikan komentar dan nasihat bagi para punggawa Barca. Karena tak dipungkiri, Puyol sangat aktif di media sosial pribadinya. Sedangkan duet sehati Puyol, Gerard Piqué juga sudah mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada November 2022 lalu. Pemain yang sempat berseragam MU itu kini lebih banyak fokus di dalam dunia bisnis. Piqué punya perusahaan grup investasi bernama Cosmos Holding, yang dulu sempat dikaitkan dengan kasus kong kali kong penyelenggaraan Super Copa Espana di Arab Saudi. Melalui Cosmos itu pula, Piqué mengakuisisi klub bernama FC Andorra. Selain itu, ia juga menekuni bisnis properti dengan nama perusahaan Krat Holding. Di sisi lain, hobinya di dunia game diwujudkan dengan membentuk klub e-sports bernama KOI. Ia juga masih punya misi besar lagi yang belum kesampaian, yakni ingin menjadi presiden Barcelona. Setelah meraih banyak gelar bersama Pep, bek kiri Eric Abidal memutuskan tinggalkan Barca pada 2011 karena penyakit tumor hati yang dideritanya. Setelah dari Barca dan berhasil melakukan operasi transplantasi hati, Abidal sempat bermain sepak bola lagi bersama AS Monaco dan Olympiakos, sebelum akhirnya pensiun dari dunia sepak bola pada 2014. Setelah pensiun, Abidal sempat jadi tim sukses kampanye Joan Laporta di pemilihan presiden Barca tahun 2015. Namun Laporta saat itu kalah. Setelah itu Abidal malah dipekerjakan oleh Barca di bawah presiden terpilih Josep Maria Bartomeu sebagai direktur olahraga sejak 2018 hingga 2020 lalu. Abidal kini jarang terlihat di media.
Terakhir pada 2022 lalu, ia dikabarkan terlibat kasus perdagangan organ karena dianggap mendapatkan donor organ secara ilegal ketika menjalani operasi transplantasi hati. Di bek kanan ada Dani Alves. Bek eksplosif itu bergabung dari Sevilla dari 2008 hingga 2016. Dalam keadaan fisik yang masih perform meski sudah menua, jasanya sempat dimanfaatkan oleh Juventus dan PSG. Sempat pulang kampung ke Sao Paulo, Alves diminta kembali oleh Xavi untuk bergabung bersama Barcelona pada 2022 lalu. Namun, ia hanya sebentar di Barca. Setelah itu, ia memilih pergi menuju Meksiko bersama Pumas. Namun naas ketika berseragam Pumas, Dani Alves malah terciduk kasus pelecehan seksual dan dijebloskan ke penjara. Ia masih mendekam di penjara hingga sekarang. Di sektor gelandang bertahan ada rising star yang diorbitkan Pep bernama Sergio Busquets. Musim itu adalah musim pertama kali munculnya sosok Busquets sebagai gelandang bertahan yang menggeser posisi Yaya Toure. Kini gelandang asli produk La Masia itu masih bermain bagi Barcelona di bawah pelatih Xavi. Ia berniat untuk pensiun maupun terbuka menerima pinangan klub lain musim depan, karena diketahui dirinya berniat meninggalkan Barca musim depan untuk memberi kesempatan para pemain muda di sektor gelandang bertahan. Sementara itu, dua mesin lini tengah Pep ada duo Xavista, yakni Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Salah satu duo terbaik dalam sejarah lini tengah sepak bola dunia. Xavi merupakan produk asli Barca yang meninggalkan Camp Nou pada 2015. Xavi di masa tuanya memilih untuk hijrah ke Qatar dan bergabung dengan klub Al Sadd hingga 2019. Di sanalah Xavi pensiun. Setelah mengambil lisensi kepelatihan, Xavi meniti karir kepelatihannya bersama Al Sadd. Sistem permainan atraktif yang dibawa Xavi di Al Sadd banyak menyita perhatian. Beberapa trofi pun diraih Xavi bersama Al Sadd. Hal itulah yang kemudian memicu Presiden Juan Laporta untuk memulangkan Xavi ke Camp Nou. Xavi sejak 2021 lalu akhirnya ditunjuk menjadi pelatih Barca, bahkan hingga sekarang. Berbeda dengan Andres Iniesta, setelah pergi dari Camp Nou pada 2018, Iniesta memutuskan untuk hijrah ke Jepang, membela Vissel Kobe. Di saat Xavi sudah melatih, ia hingga kini masih aktif bermain. Iniesta dalam waktu dekat berniat untuk pensiun karena kontraknya di Jepang hanya tersisa 1 tahun lagi. Mimpi Iniesta setelah pensiun nanti tak lain adalah pulang kampung ke Camp Nou, entah sebagai apa. Di posisi penyerang kanan ada Lionel Messi. Messi meninggalkan Barca 2021 lalu menuju PSG karena peliknya permasalahan keuangan. La Pulga menangis meninggalkan Camp Nou dengan segudang kenangan indahnya selama membela Blaugrana. Dirinya juga baru saja menyempurnakan karirnya sebagai GOAT dengan juara dunia bersama Argentina. Kini, Messi belum berniat gantung sepatu. Dengan kontraknya bersama PSG yang belum diperpanjang, kabarnya Messi berpeluang kembali membela Barca. Di level timnas pun baru-baru ini tersiar kabar jika La Pulga masih ingin bermain sampai Piala Dunia 2026 nanti. Di posisi striker tengah ada Samuel Eto'o. Dia sempat jadi ejekan ketika meninggalkan Barca dan membela Inter Milan. Pertukarannya dengan Ibrahimovic malah berbuah manis bagi karir Eto'o. Karena bersama Inter ia mampu menyingkirkan Barca di semifinal Liga Champions. Setelah tidak di Barcelona, selain sempat membela La Beneamata, Eto'o pernah memperkuat Anzi Makhatskala, Chelsea, Everton, Sampdoria hingga klub Turki Antalyaspor dan Konyaspor. Sebelum akhirnya pemain terbaik Afrika 4 kali itu pensiun di klub Qatar FC pada tahun 2019. Setelah pensiun, ia kini lebih dikenal sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Kamerun sejak terpilih 2021 lalu.
Legenda Arsenal Thierry Henry bergabung ke Barcelona di 2007 hingga 2010 dan merasakan gelar juara Liga Champions yang tak didapatkannya di Arsenal. Setelah keluar dari Camp Nou, Henry menuju Amerika Serikat bergabung dengan New York Red Bull. Di tengah perjalanannya di New York Red Bull, Henry pernah pulang ke Arsenal sebagai pemain pinjaman pada tahun 2012. Sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2015. Usai pensiun, Henry sibuk di dunia kepelatihan. Henry pernah menangani tim muda Arsenal, AS Monaco, Montreal Impact hingga menjadi asisten Roberto Martinez di timnas Belgia. Hari ini dia justru jadi salah satu pemilik saham Como dan menjabat owner di sana. Ia juga kerap terlihat sebagai pandit di beberapa stasiun TV.